wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzal islama bi'ulumil ulama wa 'azzal ummata bi nahdlatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan bahagia yang saat ini kita bisa kembali merutinitaskan jiwa dan raga kita untuk bersama-sama hadir di Masjid Baitur Rahman Musnadi yang alhamdulillah rutinitas kita setiap malam Selasanya maka pengajian sekaligus membaca Tibul Hadat serta berdoa bersama. Namun nanti setelah di ujung acara kita, saya ingin sekali istighosah yang disampaikan daripada Rois Suryah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tanjung Priuk dipimpin oleh Kyai Hasbullah. Itu salah satu langkah kita saat ini, bukan hanya karena kondisi akan tetapi karena kebutuhan kita, dan itu perintah yang harus kita laksanakan agar keberkahan, ketentraman menyertai kita semua selaku an-nahdiyyin min jam'iyatin Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan nanti setelah selesai pembacaan kita, mohon karena Allahnya untuk memimpin istighosah yang akan dipimpin oleh Kyai Hasbullah Ahmad. Ketua kami Bapak Haji Ojim Samsudin hadir juga bersama kami, yaitu Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Musnadi. Kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan selalu istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kami hormati jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang terus membersamai kita dalam silaturahmi pengajian di Masjid Baitur Rahman Musnadi, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini semuanya ikut bersamai kami dalam kajian yang sudah terbentuk terbentuk di struktur Masjid Baitur Rahman Musnadi. Sebelum memulai acara pengajian ini, seperti biasa, mari kita membaca sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu wujud illa Binafsihi wa
Hadaratil Masih Al-Qadiriyah wa Naksabandiyah khususan ila hadarati Ghasil Abadi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin Naksabandi Qadasallahu Sirahul Aziz wa ila hadarati Syekhina min Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari wa ila hadrati Kiai Haji Muhammad Bisri Samsuri wa ila hadrati Kiai Haji Wahab Hasbullah wa ila hadrati Syekhuna Khalil Bangkalan Madinah wa ila hadrati Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kitab yang kita bacakan yaitu Minahus Saniyah, karangan daripada Syekh Wahab Abdul Wahab As-Sa'roni. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab yang dikarang oleh beliau, termasuk di dalamnya Wasiatul Mustafa, kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita laksanakan, kita aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Faslun fi fununi satta. Pasal di dalamnya menerangkan yaitu beberapa perkara yang beda-beda. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu ibda man lakita minal muslimina bisalami yaktubullahu laka misrina hasanatan wa ruddas salama fallahu yaktubu liman raddahu arabi arba'ina sanatan. Ya Ali, wahai Ali, aku wasiatkan kembali kepada engkau, ibda man lakita minal muslimina bisalami. Ibda ngamimitian anjeun atau ngamimitian sira man lakita sapa wong lakita kang denemu man ing anjeun ing sira minal muslimina saking wong kang muslim bisalami kalawan uluk salam. Yaktubu maka nulisaken Allahu sapa Allah laka kadue sira isrina hasanatan ing 20 hasanatan kabagusan. Wa ruddas salama lan ngajawaban sira assalama ing salam, fallahu maka utawi Allah yaktubu iku bakal nulis ya Allah liman kawe wong rodahu kang ngabalas yasiman hu ing salam arba'ina al hasanatan ing 40 hasanatan kebaikane kebagusane. Bahasa Perancis, peranakan Ciamis.
Ya Ali wahai Sayyidina Ali, ibdamanlah kita apabila engkau ketemu, mulailah dengan apabila engkau bertemu minal muslimina dengan orang muslim, disalami dengan membaca peluk salam. Tadi yang sudah duluan di masjid, ya, terus ada sahabat kita yang datang membacakan salam. Membacakan salamnya itu sunnah, menjawabnya wajib. Nah, menurut kitab Wasiatul Mustafa atau Minahus Saniyah, apabila kau memulai di saat orang bertemu denganmu, maka hendaklah membaca salam. Pahalanya, kaifiatnya, keuntungannya apa? Yaktubullahu laka isrina hasanatan. Maka Allah akan menuliskan laka kepadamu isrina hasanatan, 20 kebaikan. Alhamdulillah. Itu baru salamnya aja tuh, belum dijawab. Warudda salamat, dan menjawab salamnya, wallahu yaktubu liman qaradahu. Maka Allah pun akan menuliskan bagi orang yang menjawab salam seseorang tersebut arba'ina hasanatan, 40 kebaikan. Nah, itu menurut kitab Minahus Saniyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni di dalam wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Yang membaca salam yang pertama itu 20 kebaikan, dan yang menjawabnya 40 kebaikan. Berpahala semua. Belum musafahahnya, belum kita salamannya, belum senyumnya, belum lagi apanya tuh, tehnya keluar, belum teh dan kopinya, belum hidangannya. Wah, pokoknya pahala semua. Jadi alangkah beruntungnya kalau kita di saat bertemu, ya, mengucapkan salam dan menjawab salam. Selain dua-duanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan berupa rezeki, berupa umur panjang, sehat walafiat, dan dua-duanya didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya Aliyu iyyaka wal ghadaba fa innahu minas syaitani wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadabi wa iyyaka wa da'watal madlumi fa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiran fa 'alaihi kufrun. Ya Aliyu Sayyidina Ali iyyaka wadi sira wal ghadaba lan wadi sira ing ghadab ing ambek fa innahu maka satuhune iya ghadab minas syaitani iku saking setan wa huwa lan utawi iya setan aqdaru ma yakunu iku luwi kuasa maksak ma iku luwi kuasa ya setan mayakunu alaika perkara kang tinemu ya ma alaika ingatase maring siro fi halatil godobi ing dalem tingkahe godop marah wa iya kalan wa disiro wa da'watal maklumi lan doane wong kang den dolim fa innallaha maka satune Allah yastajibu lahu iku ngaijabah ya Allah lahu kadwe siman wa ingkana kafiron lan sanajan ana iya si madlum kafiron iku kafir fa alaihi maka tetapi ing sira
iya si man, iya si matlub kufruhu kufure, iya si man. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, iyaka wal ghadaba, takutlah engkau, wal ghadaba, dan takutlah engkau akan marah. Fa innahu, maka sesungguhnya ghadab minas syaitani itu sebagian dari setan. Jadi kalau kita marah itu tipikalnya setan yang suka marah-marah, yang suka ngambek, yang suka selisih paham, menyalahkan orang lain tanpa ada tabayun, tanpa ada informasi yang benar. Maka orang yang marah itu sesungguhnya minas syaitan, itu dari setan. Wa huwa aqdaru ma yakunu alaika, wa huwa, dan setan itu lebih menguasai apa yang ada di dalam dirimu fi halatil ghadab, ketika engkau sedang marah. Jadi kalau marah itu sudah dikuasai setan, nafsu, ingin apa ya bahasanya, ingin memarahi, jadi meluap. Karena di saat marah itu bisa menghilangkan akal. Contoh, ketika ada seseorang yang tidak terima dikritik, terus di atas mimbar, di atas panggung itu bisa berbicara lebih menyakitkan kepada orang yang ada di bawah, itu bisa terjadi. Ya, dan akhirnya setelah dia marah, ternyata dia baru sadar kalau marah itu sebagian yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyaka wa da'watal madlumi, dan takutlah engkau terhadap doa yang orang yang didolimi. Fa innallaha yastajibu lahu, maka sesungguhnya Allah menerima doa orang yang terdolimi. Wa in kana kafiron, biarpun orang yang terdolimi itu orang kafir, fa'alaihi kufruh. Walaupun orang itu jelas kekafirannya, jadi kita itu jangan seenaknya mendolimi makhluk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifatnya setan. Di dunia saja kita dihinakan oleh Allah, apalagi nanti di akhirat. Jadi kalau kita mengaku minjam niatin Nahdlatul Ulama, ya kita harus membawa kebaikan. Artinya kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk saudara, kebaikan untuk tetangga, kebaikan untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu kita, akhirnya menyalahkan orang lain, padahal kekurangan dan kesalahan ada di pada diri kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk orang-orang yang halim, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang peduli akan kemanusiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kalau kitanya marah, apalagi marahnya tanpa alasan, maka akal kita pun akan hilang. Jadi kalau kita marah, apalagi sampai menyebut, mohon maaf, menghinakan orang lain, ya, walaupun orang lain tersebut banyak kekurangannya, jangan. Karena
sudah termasuk fisiknya yang dihinakan, bukan berarti orang itu yang tidak sakit hati, yang tidak terima itu yang menciptakan dirinya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita mah tetap menghormati makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah seperti itu, kita langkahnya ya menerima apapun yang Allah takdirkan untuk kita, baik itu takdir yang Allah ciptakan untuk kita. Karena kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita ada salah satu ungkapan perkataan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada satu hukama yang mana menyebutkan as'adun nas sebagai sebagian dan sebaik-baiknya, sebahagia-bahagianya manusia. Yang pertama adalah man laqiya qalbuhu, dia mempunyai hati yang mempunyai hatinya yang mengetahui tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya ganti baronya. As'alun nas man laqiya qalbuhu alimun. Orang yang mengetahui, yang hatinya itu bisa mengetahui apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, itu yang pertama. Jadi ada 3 bahagia di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di antaranya orang yang menemukan kebahagiaan di dalam hatinya. Man laqiya qalbuhu alimun. Nah, itu ungkapan daripada salah satu hukama. Jadi kalau kita tahu nih hati kita, diri kita, Allah ciptakan bahagia, berarti orang itu bahagia. Tapi kalau hati kita masih gerenet, masih nggak suka, masih mengomentari terus masih yang lain, berarti itu dikategorikan masih ragu. Jadi menurut Ba'dul Hukama di kitab Tanbihul Ghafilin, orang yang bahagia itu yang pertama man laqiya qalbuhu alimun, orang yang menemukan kebahagiaan di dalam hatinya. Yang kedua, kategori orang bahagia menurut Ba'dul Hukama yang kedua, wa badanun sabirun, Allah memberikan kepada dirinya badan yang sabar. Artinya Allah menciptakan kita rupa-rupa, nggak sama. Pak Acan dengan saya beda, Pak Acan dengan Ustadz Jai beda, betul nggak? Nah itu harus terima dan sabar. Kok saya mah ganteng, dia mah lebih ganteng, kan begitu ya? Jangan jelek, jangan. Kok saya ganteng, beliau lebih ganteng. Saya baca Qurannya bata-bata, tapi beliau lancar. Jadi apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka syukuri dan sabari. Sambil apa? Sambil berproses membenahi diri. Jadi kalau kita saat ini tidak sabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nah itu artinya tanda kalau kita itu tidak bahagia. Poin yang ketiga, selain menemukan hati yang mengetahui kebahagiaan itu dan diberikan badan yang sabar, yang ketiga itu ibaratnya manakiya qalbun alimun wa badanun sholihun. Yang ketiga yang lupa,
ahli hukama di dalam kitab tersebut menyampaikan kalau orang yang bahagia tadi mengetahui hatinya diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu diberikan badan ya yang sabar atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang ketiga nih saya lupa. Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang tahu boleh. Wa badanun sabirun man laqiyahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Alhamdulillah. Qanaah itu menerima dan mempergunakan apa yang sudah Allah berikan, baik itu di tangan kita ya, wa qana'atun bima fil yadi. Jadi apapun yang Allah berikan, anugerah, rezeki ya, harta yang Allah berikan kepada kita yang sudah ada di tangan kita, hitungannya kita berbagi dan menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah itu baru bahagia. Jadi kategori bahagia menurut ahadul hukama di kitab Tanbihul Ghafirin, yang pertama adalah man laqiya qalbuhu alimun, orang yang mengetahui hatinya diberikan ilmu oleh Allah. Yang kedua orang yang sabar akan badannya. Dan yang ketiga qanaah, memakai apa yang sudah Allah berikan bima fil yadi, sesuatu yang ada di dalam dirinya, gitu ya. Itu kebahagiaan menurut ahadul hukama. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia yang diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih dan maaf. Sebelum kita bersama-sama menutup pengajian ini, nanti ya disambung membaca istighosah dipimpin oleh Kiai Hasbullah Ahmad. Namun saya tutup dulu ya. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidata wa bilana Allah ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidata wa bilana Allah ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli ahlin nar. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa bihi 'alima. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.